memuji bersama, berdoa bersama, sekutu dan sehati. Oh indahnya satu dalam kasih Yesus. Setiamu memelihara persekutuan ini, dan kasih-Mu melimpah selamanya, dan menjadi saksi bagi dunia. Setiamu memelihara persekutuan ini, dan jadikan kami satu, menjadi satu di dalam kasih-Mu. Di dalam Roh-Mu, dalam Roh-Mu, oh bahagia. Di dalam hatiku, dalam hatimu, berpadu jadi satu. Memuji bersama, berdoa bersama, sekutu dan sehati. Oh indahnya satu dalam kasih Yesus. Setiamu memelihara persekutuan ini, dan kasih-Mu melimpah selamanya, kan menjadi saksi bagi dunia. Setiamu memelihara persekutuan ini, dan jadikan kami satu, menjadi satu di dalam kasih-Mu. Setiamu memelihara persekutuan ini, dan kasih-Mu melimpah selamanya, dan menjadi saksi bagi dunia. Setiamu memelihara persekutuan ini, dan jadikan kami satu, menjadi satu di dalam kasih-Mu. Dan jadikan kami satu, menjadi satu di dalam kasih-Mu. Inilah pujian kami dan juga menjadi tujuan bagi kami, ya Tuhan, untuk kami boleh menjadi satu dalam Roh-Mu. Kami bersyukur untuk kami boleh ada di sini memuji dan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk keluarga Tuhan Budiman yang boleh memberikan tempat ini untuk kami boleh bersekutu rekan-rekan guru. Kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh nikmati, untuk setiap pemeliharaan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapak, dan kami mau sungguh serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan akhirnya. Tuhan tolong kami, kita dapat berikan kami sebagai pelayan dapat berikan yang terbaik. Kami sebagai rekan guru jemaat juga dapat menikmati setiap pujian, bahkan nanti kami menikmati firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Kawani, dan Tuhan juga boleh menolong kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur serahkan persekutuan ini. Amin. Rekan-rekan, saya nanti akan memberikan ruang kesaksian bagi rekan-rekan, dan tentunya kita akan memuji Tuhan, dan kita tahu bahwa setiap karya yang telah Tuhan beri dalam hidup kita sangatlah berharga dan bermakna. Tuhan sangat menyayangi kita, anak-anaknya, sampai Tuhan juga rela mengorbankan putranya Yesus Kristus di atas kayu salib. Marilah kita sama-sama mensyukuri segala karya Tuhan dalam hidup kita, karena kita adalah ciptaan Tuhan yang sangat istimewa, dengan bernyanyi besar dan ajaiblah karya-Mu. Dari BLP 15.
yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Dan ajarlah karyamu. Besar dan ajarlah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Untuk rekan-rekan guru yang mau siap, silakan diberikan waktu. Atau enggak rekan-rekan guru yang berada lain juga boleh. Nggak ada? Belum ada ya? Belum ada. Oke, rekan-rekan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan dalam pelayanannya sebagai guru, teladan Yesus tampak dari cara mengajar, melatih, mengutus, berdoa, melayani dengan sepenuh hati, penuh kasih dan setia. Nah, kita sebagai guru, Tuhan juga tidak hanya mengajar secara teori, namun semua yang diajarkannya itu juga ditunjukkan dan melalui perbuatannya setiap hari. Kita akan mendengar firman Tuhan. Mari bersama-sama kita memuji dengan pujian guru. Sepertimu Tuhan, ku ingin menjadi murid-Mu. Ku ingin
merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa dengan pimpinan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan ketika kami mendapatkan panggilan khusus yang Engkau berikan kepada kami menjadi guru di mana Engkau tempatkan kami. Ya Tuhan, sungguh mulia panggilan ini. Tolong kami untuk menghargainya dan tolong kami untuk melihat rencana Tuhan atau misi Tuhan di dalam dunia pendidikan yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan bekerja saat ini, membuka hati kami, membuka pikiran kami, agar firman-Mu boleh sungguh menjadi bahan perenungan dan bahan evaluasi bagi masing-masing kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh semakin menjadi guru yang efektif, guru Kristen yang mampu menjadi berkat bagi anak-anak kami. Ya Tuhan, hamba juga memohon, biarlah belas kasihan Tuhan nyata atas diri hamba. Biarlah Tuhan menolong hamba, memberikan hikmat kepada hamba agar setiap hal yang hamba nyatakan adalah isi hati Tuhan semata-mata, bukan isi hati manusia. Ya Tuhan, bekerjalah dengan luar biasa, nyatakan kemuliaan Tuhan melalui perenungan firman ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, ya ini kali berapa ya saya bawakan renungan di depan guru, tapi bukan guru perkantas, bukan di persekutuan perkantas ya. Jujur saya sangat gemetar karena saya bukan orang mimbar, sekalipun guru, tapi percayalah, biasanya tuh di semester awal waktu saya ngajar anak murid saya dulu ya, walaupun mereka SD, biasanya di semester awal itu saya pasti gemetar di depan anak murid saya, apalagi di depan bapak-bapak ibu-ibu, apalagi di depan dia. Jadi maksudnya ya jadi guru ternyata apa ya, itu berproses sepanjang umur hidup kita gitu ya. Jadi tidak ada yang pernah lulus jadi guru, selalu berproses dan sampai akhirnya Tuhan panggil kita yang kedua kali, panggil kita balik gitu ya menghadap Tuhan. Nah teman-teman, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Mungkin banyak dari teman-teman yang udah kenal saya tahu, tapi tadi saya sempat ngobrol sama adik junior gitu ya, Daniel. Iya, ternyata ada juga yang sangat yang benar-benar baru menjadi guru ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa memperlengkapi kamu untuk mengambil keputusan apa tetap menjadi guru atau enggak. Nah, saya sebenarnya saya orang perkantas Jakarta. Kemudian saya pindah ke sini karena mengikut suami. Dulunya saya guru, sebenarnya sampai sekarang tuh saya jadi guru, tapi bukan di sekolah lagi. Ya, jadi saya ada kasih privat ke anak-anak, tapi uniknya anak murid saya tidak ada yang di Pontianak. Jadi ada yang di Solo, ada yang di Dubai, ada yang di Jakarta, ada yang di Bekasi gitu ya. Jadi Tuhan kasih jalan yang berbeda. Ketika akhirnya waktu itu saya harus resign dari tempat saya bekerja, dan Tuhan kasih jalan yang lain. Dan saya sekarang, kegiatan saya sekarang adalah memberikan training kepada guru-guru juga, gitu ya, khususnya
ada melayani di sekolah karena keterbatasan masalah kesehatan dan sebagainya. Nah, mohon maaf kalau setiap beberapa menit sekali saya harus minum, karena kalau nggak minum mulut saya kering sekali karena itu efek dari radioterapi waktu tahun 2017 dan sampai sekarang mulut saya, lidah saya tuh nggak balik normal seperti dulu. Jadi harus minum terus-terusan gitu. Kalau enggak saya lidahnya jadi kaku. Ya kalau lidah saya kaku, Kak Linda yang gantiin saya. Boleh. Ya, waktu ya saya langsung aja ya. Kita mau baca sebentar. Saya dikasih tema tentang pendidik yang profesional. Waktu diminta sama Kak Yuni, Kak bisa nggak bawa renungan di persekutuan guru gitu kan? Oh, temanya apa Kak? Gitu. Kapan? Pertama saya tanya kapan dulu. Oh, kira-kira tanggal itu saya bisa apa enggak? Temanya apa? Terus dikasih, ternyata temanya berat, guru yang profesional. Saya tanya suami saya untuk dapat konfirmasi, kira-kira aku cocok nggak bawain ini? Jangan sampai saya malah jadi batu sandungan, gitu ya. Karena berat loh teman-teman untuk membawakan sebuah tema yang kita sendiri mungkin merasa anak there gitu. Jadi waktu itu saya bergumul, saya tanya suami saya, minta pendapat dia, saya masuk nggak ke tema ini? Jangan sampai apa yang saya sampaikan tidak jadi tidak punya kuasa ya, karena nggak punya teladan hidup di dalamnya. Nah kemudian suami saya bilang bawakan saja. Nah kemudian saya bergumul gitu ya, bergumul lagi. Kan kira-kira bisa nggak ya? Semalam ini saya udah dapat jadwal 2 bulan sebelumnya untuk bawakan training ke guru-guru misi gitu ya, yang tadi saya bilang. Ada yang di Kupang, ada yang di Bali, ada yang di Australia juga. Sedikit sih, cuman ada beberapa orang tapi mereka ada di berbagai wilayah. Kira-kira saya bisa nggak ya persiapan gitu? Karena menurut saya untuk membawakan pengajaran itu bukanlah hal yang main-main, yang bisa dianggap remeh sehingga akhirnya kita merasa nganggap gampang lah gitu. Apalagi kalau misalnya temanya guru yang profesional, kira-kira udah keraba sebenarnya gitu kan ya. Nah tapi saya tanya sama Tuhan, malamnya saya kasih training, mampu nggak saya besokannya bawakan lagi gitu ya? Karena lagi-lagi saya bukan orang mimbar yang bisa dikasih banyak kesempatan pelayanan bicara depan banyak orang, khususnya yang sama-sama seumuran sama saya gitu ya. Sampai akhirnya saya bergumul ya. Saya selalu punya pikiran kalau anak les datang kepada saya bisa gampang cut, saya nggak akan ambil karena saya tahu limitation saya tahu keterbatasan saya, jadi saya pasti akan sangat berusaha pilih-pilih saya ambil anak les apa enggak gitu ya. Tapi untuk pelayanan itu kok rasanya berat sekali karena saya pikir jangan sampai ini pelayanan terakhir yang Tuhan sediakan bagi saya, tapi saya tidak ambil kesempatan ini. Gitu. Jadi waktu itu sangat bergumul. Akhirnya saya bilang ke Kak Yuni, Kak, oke, saya bawakan. Besokannya saya dihubungi sama teman saya, direktur dari sebuah yayasan pendidikan yang base-nya itu di Australia. Dia bilang kita mau mulai training buku ketiga
Jadi langsung mentornya dari Australia, tapi Zoom itu tiap minggu, dan itu kita harus persiapan. Dan ini kayak kuliah jadinya gitu ya. Saya mikir, Tuhan ini udah ambil mengiyakan kesempatan pelayanan, terus ada lagi yang harus dikerjakan, kayaknya berat banget ya Tuhan. Itu sementara harus kasih les juga sama beberapa anak. Biasa teman-teman tahu ya, kalau jadi guru les biasanya tuh garda terakhir kita, ya. Karena apa? Biasanya anak yang les adalah anak-anak yang dalam tanda kutip enggak kepegang di kelas. Jadi anak-anak yang istilahnya butuh perhatian khusus. Member-member nggak mau naik kelas, member-member nilainya sangat sangat minim gitu ya. Nah, jadi itu untuk saya yang merasa terbatas, saya pikir itu bukan double burden lagi, tapi udah triple atau berkali-kali lipat gitu ya, sampai akhirnya ketika saya mempersiapkan ini, sebenarnya refleksi pada diri saya juga, apakah saya udah jadi guru yang profesional gitu ya. Ketika saya mengiyakan pelayanan di sini dan saya mengiyakan saya mau di training selama sekian minggu setiap hari Senin gitu ya, dengan tugas dan segala macam, kira-kira mampu nggak ya tetap bisa mengerjakan pelayanan dalam keterbatasan waktu yang sempit, bahkan semalam itu saya demam gitu ya. Nah teman-teman, sekarang saya mau tanya ya, saya lihat beberapa dari kita adalah guru-guru senior. Untuk teman-teman yang senior, apa sih menurut teman-teman kriteria guru yang profesional? Guru yang profesional itu apa sih kriterianya? Jangan saya panggil Kalida lagi nih. satu jemaat di gereja, makanya saya merasa kedekatan. Salah duduk. Ada nggak yang mau men-sharingkan satu statement aja? Nih guru profesional ini guru yang seperti ini. Belum senior dia. Dia barusan ngomong katanya guru profesional itu guru yang melek teknologi. Yes. Karena dia kasih pendapat, saya kasih Milo Malaysia. Ya, ini menurut Kalida gitu ya. Nah, teman-teman, kata Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata profesional itu bersangkutan dengan profesi. Kemudian itu juga salah satunya adalah orang yang terlibat atau memenuhi kualifikasi dalam suatu profesi. Untuk teman-teman yang udah bertahun-tahun jadi guru, masuk nggak kualifikasi apakah teman-teman punya kualitas sebagai seorang guru? Ya, karena seringkali saya dibuat sedih sekali, saya nangis, bisa melihat guru yang udah bertahun-tahun tapi masih memikirkan dirinya sendiri, ya, merasa layak dapat gaji besar, sertifikasi, atau apapun itu yang untuk kepentingan dirinya, tapi tidak mau memperlengkapi diri, malas belajar, malas baca, malas mengembangkan diri. Bahkan kalau ada tugas belajar dari sekolah untuk ikut webinar aja, si sulitnya minta ampun.
dapat sertifikat atau tidak. Nah, teman-teman, sekarang kita mau belajar dari hidup Rasul Paulus dari Kisah Rasul 20 ayat 17 sampai 38. Kita akan baca secara bergantian. Dari ayat 17 sampai 38, saya akan membacakan ayat yang ganjil, teman-teman bersama-sama akan membacakan ayat yang bersama. Perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Karena itu, ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sudah mereka datang, katakan yang kepada kamu tahu bahwa kami di antara kamu sejak hari pertama ada di Asia ini. Dengan segala kerendahan hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Semua beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di rumahmu maupun di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem lalu berkata apa yang terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghilangkan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Dan itu aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah dan Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang telah berkhusus menjadi milik mengalahkan jemaat Allah yang dikelola dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan jalan palsu mereka berusaha menarik dari jalan yang benar supaya mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang selalu menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih sayang yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikhususkannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawanan-kawananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua, terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus. Mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih karena ia katakan bahwa mereka tidak melihat wajahnya lagi, lalu mereka minta dia ke kapal.
Yang pertama itu ke daerah Seleukia, kemudian ke Siprus, dan perjalanan misi yang kedua bersama dengan Barnabas itu dia pergi ke Antioquia. Dan kemudian ini yang ketiga, dia menjelajahi wilayah Asia. Jadi ada beberapa daerah di Asia yang dia kunjungi untuk dia beritakan Injil, kemudian ia ajarkan kebenaran firman Tuhan gitu ya. Ada beberapa tempat yang Paulus kunjungi saat perjalanan misi yang ketiga. Mulai dari Makedonia, kemudian dia pergi ke Yunani, dia menetap selama 3 bulan di sana dan berniat ke Syria, tapi dia memutuskan waktu itu nggak jadi ke Syria, dia mau balik lagi ke Makedonia. Karena apa? Karena orang Yahudi pada saat itu bermaksud membunuh dia. Nah, teman-teman bayangin ya, begitu terancamnya hidup Paulus. Ya, udah dia pergi, biasanya kalau dia nggak jalan kaki, dia tuh pergi biasanya pakai kapal. Dan ini akan makan waktu beberapa lama. Dan dia bisa ada di satu tempat itu bertahun-tahun. Ya, ada juga yang berapa bulan gitu ya. Kemudian Paulus ke beberapa tempat dan saat itu saat dia ada di Assos, Mesile, kemudian dia memutuskan dia mau pergi, ya, memutuskan tidak singgah ke Efesus supaya waktunya tidak habis di sana. Karena dia waktu itu mengejar hari raya Pentakosta di Yerusalem. Dia merasa hari raya Pentakosta itu adalah hari raya yang penting untuk di celebrate gitu ya. Jadi pokoknya aku harus sampai di Yerusalem sebelum hari raya Pentakosta. Tapi saat itu ada kerinduan yang menggebu-gebu luar biasa untuk dia ketemu sama presbiter atau penatua dari Efesus. Nah, akhirnya dia minta satu orang utusan untuk pergi ke Efesus, manggil para penatua di Efesus untuk datang ke Miletus, ya, untuk dan disitulah dia akhirnya menuliskan surat ini yang sebenarnya adalah kata-kata perpisahan atau salam perpisahan kepada presbiter atau penatua di Efesus. Nah, teman-teman, waktu saya persiapan saya jadi melihat gitu ya, Paulus, satu hal dari Paulus yang kita bisa pelajari, dia punya sense of urgency yang sangat kuat. Dia merasa penting ketemu dengan penatua di Efesus untuk menyampaikan apa yang dia sampaikan, yang itu akan jadi pesan terakhirnya dia. Tapi dia juga perlu ada di Yerusalem sebelum hari raya Pentakosta. Luar biasa. Dia punya skill problem solving yang sangat baik. Gimana ya, dengan waktu terbatas aku ada di Yerusalem, tapi aku juga mau ketemu, menyampaikan hal yang perlu aku sampaikan kepada penatua Efesus. Nah, kemudian dan dia punya critical thinking yang sangat baik. Di saat-saat mendesak, dia bisa ambil keputusan yang yang menurut saya sangat bijaksana. Akhirnya dia bisa kerjakan dua hal, yaitu ngomong kepada penatua Efesus, kemudian akhirnya dia bisa nanti balik ke Yerusalem tepat waktu, ya. Nah, sehingga akhirnya dia memutuskan itu mengirim orang untuk ke Efesus, panggil mereka. Paulus mau ngomong. Dan di hadapan para penatua dari Efesus inilah akhirnya ketika mereka akhirnya tiba di Miletus, Paulus menyampaikan pesan-pesan terakhirnya.
ini pesan terakhir kok udah kayak orang mau meninggal. Karena itu pasti yang dirasakan Paulus. Karena nyawanya itu terancam, bukan hanya di satu daerah, tapi dia dikejar-kejar. Ya, nah, apa yang dapat kita pelajari dari pembacaan Alkitab pada hari ini? Yang pertama, Paulus punya integritas yang sangat tinggi. Teman-teman lihat di ayat 18, kemudian di ayat 26, ya. Saya bacakan. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama dan seterusnya. Teman-teman, hidup Paulus adalah kitab terbuka. Ya, hidupnya adalah validasi dari apa yang ia katakan bertahun-tahun selama ini di hadapan para jemaat-jemaat baik di Filipi, ya, atau di tempat-tempat lain di Asia. Jadi apa yang dia nyatakan mampu dia pertanggungjawabkan di hadapan para jemaat. Dia tidak fokus bilang ya saya udah sekian tahun sama-sama kamu, enggak. Tapi dia menyatakan pada jemaat pada saat itu, dia fokus pada kualitas hidupnya dia. Kamu udah lihat kan bagaimana aku hidup sama kamu, bersama-sama dengan engkau sekian lama, bertahun-tahun. Teman-teman perhatikan betapa beraninya Paulus gitu ya di hadapan para penatua yang hadir saat itu untuk mereka menyelidiki hidup Paulus, menyelidiki hidupnya. Orang yang berani menyatakan ini biasanya adalah orang yang yakin bahwa dia sudah hidup benar. Bukan cuma merasa udah hidup benar, tapi dia yakin sekali aku tidak buat salah. Ya, jadi dia mengkonfirmasi atau memvalidasi apa yang dia nyatakan selama ini melalui pengajarannya dia lewat hidupnya dia, teladan hidupnya. Ya, jadi nggak omong kosong. Selama ini Paulus mati-matian memberitakan firman, mengajarkan, dia kasih kuliah. Kalau teman-teman lihat di bab-bab sebelumnya itu ada pernyataan bahwa dia memberikan kuliah, pengajaran. Ya, nah teman-teman, apakah hidup kita sudah menjadi kitab yang terbuka? Paling tidak di hadapan anak murid kita. Ya, suatu kali saya mengajarkan pada anak murid saya bagaimana kita harus bersikap dalam ibadah, bahwa ibadah itu adalah sesuatu yang sakral. Kamu sedang berhadapan sama Tuhan, ya. Jadi the way you sit, cara kamu bersikap pun harus diperhatikan. Jadi waktu itu yang saya bilang ke anak-anak murid saya, kalau mereka ibadah di chapel, ya, nggak boleh duduk seperti ini, saya bilang. Terus mereka tanya, kenapa? Saya bilang, kamu ingat kejadian waktu Musa ada di burning bush? Saya bilang, waktu Musa sadar bahwa Allah ada hadir saat itu, apa yang dia lakukan? Dia lepas kasutnya karena dia tahu dia ada di hadapan Allah. Jadi cara kamu beribadah pun harus. Nah, kemudian anak murid saya tanya, tapi misi itu kok duduknya seperti ini? Saya akhirnya bilang sama anak murid saya, do I sit like that? Saya bilang, akhirnya saya mau bilang ke anak murid saya, apakah kamu melihat ladang itu dalam hidup saya? Jika
Anda ikuti. Jadi teman-teman, lagi-lagi guru harus memiliki integritas. Ketika kita bilang A, apakah kita menjalankannya? Ketika kita bilang anak-anak harus cinta Tuhan, apakah kita duluan sudah cinta Tuhan? Ya, karena integritas hidup kita itu menjadi apa ya? Akan menjadi sesuatu yang punya kuasa ya. Teladan hidup kita itu lebih dilihat daripada apa yang kita nyatakan. Nah kemudian yang kedua, rendah hati, ada di ayat 19 ya. Paulus bilang, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Kita bisa bilang bahwa Paulus itu rendah hati bukan karena dia ngomong, bukan karena dia nyatakan itu, tetapi apa? Bukti nyatanya adalah kerendahan hatinya itu terlihat saat ia setia mengikut pimpinan Tuhan. Ya, ia mengesampingkan semua privilege atau hak istimewa yang dia punya. Teman-teman harus ingat gitu ya, bahwa dia adalah keluarga negaraan Romawi. Punya zaman itu orang Romawi punya privilege yang sangat luar biasa dari hal politik dan segala macam. Yang bahkan mereka bisa dibebaskan dari hukuman cambuk atau apapun, dan mereka bisa naik banding. Ya, orang Romawi adalah orang yang terpandang saat itu. Nah, tapi Paulus bilang di Filipi 3 ayat 8, ya, ketika dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia bilang, malahan di Filipi 3 ayat 8 ya, saya bacakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Teman-teman, luar biasa ya, dari kecil dia dapat kewarganegaraan Romawi itu dari kecil, dari lahir, ya, itu sangat istimewa. Tapi ketika dia menerima Kristus, akhirnya dia menyerahkan hidup bagi Kristus, dia mau menganggap semua privilege-nya itu ada sesuatu yang nggak penting, nggak punya nilai kekal, sampah. Akhirnya dia habis-habisan muter-muter seluruh Asia, Eropa gitu ya, untuk memberitakan firman Tuhan. Dia termasuk orang yang kalau nggak salah gitu ya, dia cukup, dia bisnisman juga ya. Ada bisnis yang dia jalankan. Dan teman-teman, kita melihat kerendah hati yang Paulus itu dari penyerahan hidupnya yang total pada pimpinan Kristus gitu ya. Nah, apakah kita jadi seorang pendidik yang rendah hati, yang menyerahkan hidup secara total untuk Tuhan pimpin? Kadang-kala ada masa di mana teman-teman, zaman dulu ya, saya mau ngajar di sekolah, pasti kita pilihnya sekolah yang gede karena kita pikir masa depan lebih cerah di sana. Tapi ternyata Tuhan arahkan ke tempat yang lain. Ya, saya nggak pernah menyangka seumur-umur Tuhan benar-benar bikin saya untuk belajar rendah hati. Dari saya ngajar di sekolah yang menurut saya baik gitu ya, tapi kemudian Tuhan ambil semuanya itu dan lewat jalan memberi saya penyakit, mengizinkan saya melewati masa-masa yang gak gampang. Di saat dimana saya masih percaya panggilan Tuhan itu yang mengajar.
Jadi makanya waktu itu yang paling bikin saya menangis sebenarnya bukan kankernya, tapi saya pertanyakan Tuhan, Tuhan, kalau saya harus berhenti di tengah jalan seperti ini, kenapa Engkau jauh-jauh kirim aku belajar ke luar negeri? Ilmunya untuk apa Tuhan? Akhirnya dalam kalau mau jujur pasti ada apa ya? Kalau saya benar-benar tertawan sama gengsi saya, ego saya, dan saya merasa udah S2 mah kok mesti resign. Karena ada beberapa teman kita yang seperti itu ya, merasa S2 itu sebagai suatu gelar yang sangat penting sehingga akhirnya pokoknya aku nggak mau mengorbankan S2 aku lah, lebih milih tetap ngajar, padahal misalnya harus jaga anak yang masih kecil. Ya itu ego yang main. Kalau mau gila, saat itu saya bisa gila sebenarnya. Bukan cuma Tuhan suruh saya berhenti di tengah jalan. Ya kalau misalnya berhenti pindah ke sekolah lain masih mending teman-teman. Saya masih yakin tuh, panggilan saya, Tuhan panggil saya ngajar. Kenapa Tuhan berhentiin saya tengah jalan seperti ini? Sampai akhirnya waktu itu saya punya kesempatan, ada orang mau kasih, pada saya udah selesai pengobatan, ada orang yang cari guru les waktu itu di Jakarta, dan rumahnya itu nggak jauh dari rumah saya. Keluarga saya dan suami saya, mama saya bilang nanti dulu, padahal itu udah setahun selesai dari pengobatan. Karena saya belum pulih. Teman-teman, kalau bukan Tuhan yang buat saya merasa Tuhan yang buat saya rendah hati, maka saya bisa gila. Ya, di sekolah yang luar biasa teman-teman, kami dapat banyak tunjangan bahasa Inggris, tunjangan S2, itu nggak main-main. Sampai akhirnya kalau teman-teman dapat THR, kita kan dapat double ya. Ketika itu harus Tuhan juga ambil. Apa akhirnya saat itu jadi stres? Enggak tuh. Kalau saya stres waktu itu, saya nggak akan sembuh dari kanker. Guru, pengajar perlu rendah hati. Nggak selalu Tuhan pimpin ke sekolah besar. Bahkan Tuhan kasih kesempatan waktu itu untuk saya ngajar, bukan digaji ya, ngajar anak-anak mahasiswa di pedalaman, sukacita. Itu sakitnya luar biasa ketika harus benar-benar berhenti dari sesuatu yang saya pikir tadinya emang Tuhan panggil. Ya, lagi-lagi belajar untuk rendah hati. Kemudian yang ketiga, setia, persisten, determined. Itu ada di ayat 19 dan sampai 21 ya. Bagaimana kita belajar dari Paulus, dia setia melayani Tuhan lewat pemberitaan Injil keselamatan dan mengajar itu, sekalipun banyak mengalami berbagai tantangan, termasuk menghadapi ancaman kematian. Ya. Apa yang lagi mengancam kita saat ini? Kematian. Nah kalau saya memang terancam kematian, karena semenjak saya kena kanker, saya selalu mikir hidup saya terbatas. Jadi saya paling ketakutan kalau misalnya saya ditawarin pelayanan, saya akan mikir itu panjang, cuman saya ambilnya. Saya takut ini jadi pelayanan terakhir saya tidak ambil. Atau bahkan ketika saya diminta untuk bawakan renungan ini pun, ya, agak berdumel ya. Dalam kondisi saya yang suami saya
sekolah demam tinggi, mau persiapan susah, dan saya harus persiapan training semalam, harus ngajar anak-anak. Tadinya teman-teman saya mikir udahlah minggu ini saya kosongin aja deh lesnya, tapi saya selalu mikir ya, ketika saya berani ambil keputusan untuk mengajar, untuk pelayanan, jangan lupakan konsekuensi, atau bahwa setiap karunia yang Tuhan kasih itu, anugerah yang Tuhan kasih, anugerah mengajar, karunia mengajar di tempat yang teman-teman ada saat ini adalah karunia, dan selalu ada terselip tanggung jawab dari setiap karunia yang Tuhan kasih. Apakah kita setia? Jangan dikit-dikit give up. Kadang sedih juga ya. Ada beberapa kali saya menemukan teman-teman yang men-sharingkan pergumulannya, betapa sulit sekali untuk keluar dari dunia kerja dan apa. Bu, butuh uang. Jadi setia karena ditawan sama uang. Ini akhirnya apa? Teman-teman, kalau kita terlalu terikat sama sesuatu yang nilainya tidak kekal, percayalah, cepat atau lambat kamu akan berubah tidak setia. Tapi kalau kita tertawan oleh kasih Kristus, ada anak-anak yang Tuhan tempatkan di lingkungan di mana kita berada, bahkan ponakan kita sekalipun, maka dalam pergumulan apapun kita akan berusaha habis-habisan untuk berjuang. Ya, karena kadang pergumulan itu atau masa-masa sulit yang membuat kita jadi unggul dari pelayanan, dari les. Saya pergumulan juga les, karena anak apalagi hari khususnya minggu ini mereka udah mau final test kan. Saya mikir, Tuhan, saya mau berhenti nih, suami saya sakit, mau dibawa ke IGD nggak mau. Ya, saya harus lihatin dia, saya harus persiapan dua hal, tapi saya juga harus mengajar, dan setelah mengajar saya seminggu itu 7 atau 8 kali. Ini mana yang harus saya cut? Tapi ketika saya diingatkan, kemarin kamu yang mengambil keputusan untuk lesin anak-anak ini, mana kamu menjawab? Ya, apakah saya cukup setia? Dan bahkan akhirnya saya ditegur lagi kan, ayo ini kan mau bawain tentang pendidik yang profesional. Kamu bakal jadi profesional ketika kamu sendiri nggak komitmen dalam hidupmu menjalani ini. Nggak akan jadi kuasa apa yang atau pengajaran yang kita sampaikan itu nggak ada kuasa kalau kita nggak di dalam ya. Yang keempat, dipimpin oleh Roh Kudus dan fokus pada apa yang bernilai kekal. Itu ada di ayat 22 sampai 24. Teman-teman, kalau teman-teman lihat di ayat 22, di antara ayat 22 sampai 24 gitu ya, Paulus bahkan sampai bilang bahwa menyebut dirinya tawanan roh kudus, bukan roh jahat. Jadi begitu dia terikat sama pimpinan Roh Kudus, bukan terikat sama hal yang lain, bukan karena dia mau dianggap hebat di tengah jemaat, ya. Malah kalau mau, mungkin dia penginjilan atau pengajaran dengan cara sembunyi
mengerjakan semuanya itu bukan untuk kemuliaan dirinya, tapi karena dia tertawan oleh Roh Kudus, oleh pimpinan Roh Kudus. Dan sekarang apa yang membuat apa yang menawan kita saat ini? Ketika kita memutuskan berada di satu tempat bertahun-tahun, mengajar di satu tempat itu bertahun-tahun, bahkan nggak mesti guru ya, apa yang udah mengikat kita ya? Apa yang udah mengikat kita? Kiranya memang pimpinan Tuhan yang begitu nyata, kuat berbicara dalam hati kita. Pergi kemana, kayak Paulus ya, nggak ada capeknya loh. Bahkan saya melihat ya di ayat-ayat sebelumnya, saking dia ngajarnya itu lama teman-teman. Ada satu orang yang sedang mendengarkan pengajaran itu sampai tertidur. Luar biasa ya. Tiap hari dia mengajar. Dalam pikiran saya kapan persiapannya ya? Itu pagi sampai ketemu petang gitu. Itu luar biasa spiritnya. Karena dia sudah ditawan oleh kasih Tuhan. Sempat buta ya. Mengalami pengalaman hidup yang luar biasa. Sampai akhirnya dia terkonfirmasi, iya, aku harus hidup bagi Kristus. Nah, hal yang berikutnya adalah Paulus visioner. Visioner loh teman-teman, lihat di ayat 28 sampai 32. 28 sampai 32. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan catat besi. Wah, luar biasa loh. Visioner sekali. Dia peka, dia bisa menilai zaman, teman-teman. Jadi dia tidak meninggalkan murid-muridnya atau jemaat-jemaat yang pernah dia didik itu begitu saja. Tidak. Dia kasih kata-kata ujangan. Dia bahkan ingatkan apa yang akan terjadi. Teman-teman, dia perlengkapi murid-muridnya itu dengan apa yang memang harus dia lengkapi. Ya, akan ada banyak pengajaran yang tidak baik dan segala macam. Apakah kita sudah jadi guru yang visioner, yang peka terhadap kebutuhan anak murid kita? Bukan kebutuhan untuk dia nanti jadi orang sukses, no. Itu bukan tujuan pendidikan Kristen, ya, bukan semata itu. Tapi bagaimana kita memperlengkapi anak murid kita, menolong mereka untuk membangun potensi yang ada dalam diri mereka hingga akhirnya mereka bisa menjadi berkat. Bagaimana Tuhan berkata? Ya, jadi pendidik yang visioner bisa menilai zaman. Apalagi dalam dunia digital sekarang ini ya. Bukan berarti kita harus mengikuti semua. No, digital atau teknologi itu sebenarnya hanyalah sebatas apa ya? Transportasi ya. Poin utamanya bukan di teknologinya itu, tapi tanpa mengikuti perkembangan zaman, kebutuhan ya. Saya melihat harusnya ini menjadi kebutuhan, bukan karena keren-kerenan. Dia nih semua guru persiapan pakai Canva, yuk kita pakai Canva. Efektif nggak pakai Canva? Jangan cuma mikirin kreatifnya aja, teman-teman. Kreativitasmu, kreativitas saya tidak akan berarti apa-apa kalau pengajaran kita nggak sampai. Karena kreativitas itu bukan ajang seru-seruan.
kreatif hanya untuk menarik perhatian anak murid kita, nggak akan malas, enggak, ya. Tapi kita menjadi kreatif, menyuguhkan metode pengajaran yang variatif bagi anak-anak murid kita supaya pembelajaran itu bisa sampai kepada mereka, bukan untuk habisin waktu. Ini keren, gue kasih video ya, jadi pokoknya untuk 10 menit jam ngajar. Gak usah kadang dulu kreatif licik ya, enggak ya, harusnya tidak seperti itu. Kreativitas itu harus dikerjakan bukan untuk bikin anak murid kita pelangak-pelangak, keren banget sih Miss ini ya, pakai Canva, Mente, apa segala macam, bukan. Tapi apakah materi yang kita sampaikan bisa benar-benar dipahami? Ya, kemudian yang keenam, Paulus tidak pusing masalah penghidupan. Ini bukan semata karena Paulus punya bisnis ya. Nah, kalau teman-teman lihat di ayat 33 sampai 35, dia bilang perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun. Bukan karena dia udah terlalu kaya sehingga akhirnya dia tidak memikirkan kebutuhan. Dia pasti punya kebutuhan. Tapi teman-teman percaya, mau sebanyak apapun yang kita dapat dari hasil mengajar kita, itu tidak akan pernah cukup kalau kita sendiri tidak merasa cukup. Ya, ketika fokus kita hanya pada apa yang kita dapat, yang harus atau layak, kalau kita merasa layak dapat ini, kita nggak dapat itu pasti kecewa kok. Kita bentar lagi udah lamar lah ke sekolah apa, IBC, keren tuh, pasti karena dia bilingual pasti gajinya lebih tinggi. Guru punya mental duit, nggak akan kepake, nggak kepake jadi berkat, mungkin cuma ngajar-ngajarnya bisa. Ingat tuh, teman-teman lagi menabung. Apakah ketika nanti dia dewasa, ya, dia menjadi, misalnya, jadi dokter yang takut Tuhan, nggak cuma mikirin dapat duit, ya, tapi apakah tanpa duit pun dia mampu atau punya belas kasihan untuk menolong orang. Jadi bisnismen pun dia cuma mikirin berapa keuntungan. Tapi kalau dia sudah ada di dalam Tuhan, teman-teman tolong dia untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus, dia akan mampu jadi berkat, jadi bisnismen yang memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi pegawainya, dan produk yang dikeluarkan adalah produk yang baik. Bukan cuma ini, apa ya, kalau orang penyanyi nggak apa-apa, teknis nggak penting, yang penting suaranya menjual. You downgrade quality, jangan pernah downgrade kualitas ketika engkau mengajar. Bahkan ya saat semalam saya ngajar, saya lagi demam, samping saya paracetamol. Kalau ini memang mengganggu, suhu badan saya sangat tinggi, saya akan ambil. Dan saya berusaha minum berulang-ulang kali, dan itu ada 2,5 jam. Tapi puji Tuhan karena itu Zoom, gak berdiri. Tuhan kasih pertolongan. Apakah sekalipun misalnya dalam pelayanan pun tanpa ada
Siapa kita di hadapan Tuhan lebih penting daripada siapa kita di hadapan manusia. Jadi nggak usah berharap pujian dunia. Ya, sertifikasi itu bagian dari pujian dunia. Gak apa-apa, teman-teman lewatin proses itu satu-satu, gak apa-apa. Tapi jangan sampai itu menjadi fokus engkau. Ya. Karena Tuhan bilang, cari dahulu kerajaan Allah. Filipi 4 ayat 11 sampai 13 Paulus bilang, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, karena aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, teman-teman, dari punya banyak, dari nggak punya apa-apa, itu tidak akan terlalu menyakitkan hati ketika fokus kita memang bukan di hal itu. Kadang kita menjadikan sesuatu itu idol bagi kita. Apa yang sudah mengikat kita, segala sesuatu yang sudah begitu mengikat kita sampai akhirnya kita tidak bisa fokus pada rencana Tuhan, itu idol kita. Ya, saya bukan mau share apa, tapi ini memang benar kenyataan apa yang saya alami. Gaji terakhir saya waktu itu take home pay, udah pajak udah dibayar gitu ya, benar-benar apa yang saya dapat itu 15 juta. Tapi ketika Tuhan ambil itu semua, kalau itu memang idol saya, gila. Bukan cuma Tuhan ambil, Tuhan kasih penyakit, belum lagi masalah keturunan dan segala macam. Tapi akhirnya saya belajar lewat pergumulan yang saya hadapi, siapa saya di hadapan Tuhan lebih berarti daripada siapa saya di hadapan manusia. Kalau masa sih saya mau dihargai sekian belas juta, harga saya nggak sekian. Teman-teman, kalau sekarang ngajar, saya pernah dikasih bayaran terendah 35.000, itu pun dianggap udah nggak worth it. Tadinya saya cuma minta 50.000 berapa tahun lalu ya. Saya cuma pengen, Tuhan saya mau ngajar. Siapapun ponakan saya sudah saya ajarin. Saya pengen balik lagi sekolah, tapi saya tahu saya terbatas. Sampai akhirnya Tuhan kasih kesempatan ngajar dengan gaji, dengan bayaran yang luar biasa kecil, dan saya tetap sukacita. Dan hebatnya 2 kali saya ngajar saat waktu itu saya nggak dibayar, dia lupa bayar. Did I make it as a big deal? Kalau fokus saya ke uang itu, mungkin saya sakit hati. Sampai mama saya bilang, itu bukan bayaran kamu, udah mendingan tidur aja di rumah. Tapi saking saya merasa Tuhan, saya pengen balik jadi berkat bagi anak. Sampai akhirnya teman-teman saya sendiri yang bilang, naikin bayarannya, naikin. No, saya nggak mau berikan sama uang. Saya bukan bilang bahwa teman-teman tidak boleh memikirkan masalah kehidupan kita, tapi tetaplah percaya. Pengalaman saya bilang, bahkan di saat terpuruk sekalipun, ketika mama saya cancer dan harus kami mengeluarkan uang kemoterapi itu kalau tidak di cover BPJS, Tuhan cukupkan. Sekalipun bayaran saya sekarang rendah, bukan bayaran rendah, bukan berarti kualitasnya rendah. Lagi-lagi siapa engkau di hadapan Tuhan lebih berarti.
daripada siapa engkau di hadapan manusia. Kalau manusia cuma bisa menghargaimu ya, kan sudah di apa ya, dijanjikan itu kan langsung itu yang berarti untuk saya kenapa teman-teman apa ya, waktu hidup tuh sangat berarti. Jadi saya nggak mau memusingkan diri dengan hal-hal selalu duniawi. Bukan berarti karena saya punya segala sesuatu yang saya mau, enggak. Tapi saya berusaha mencukupkan diri dengan apa yang saya punya. Saya tahu. Kemudian yang berikutnya Paulus membawa jemaat-jemaat kepada Tuhan dalam doa bersama. Ada di ayat 36. Ya, di situ dibilang sesudah mengucapkan kata-kata itu Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Nah, adakah kita membawa murid-murid kita dalam doa kita? Pelayanan tanpa doa itu nggak punya kuasa. Sama juga pelayanan tanpa integritas itu. Makanya waktu suami saya ditawarkan untuk menjadi majelis, saya bilang sama suami saya, gak apa-apa, lanjut aja. Karena saya melihat ada teladan itu. Saya melihat bagaimana dia punya kasih sama istri gitu ya. Dan kami berdoa tiap malam, saat teduh bareng-bareng. Jadi itu momen yang saya sangat kangen ketika saya di Jakarta, saat teduh bareng suami saya. Itu kalau doa tuh singkat, nggak kayak kita. Karena dia bukan tipe orang yang banyak ngomong. Tapi saya menikmati doa bareng dengan suami saya. Ya, jadi dan di situ di ayat apa ya, di Alkitab bahasa Inggris, nah waktu itu kan mereka bersama-sama nangis tuh, ya teman-teman, mereka nangis merasa sedih akan kehilangan Paulus, karena Paulus juga bilang bahwa mereka nggak akan melihat Paulus lagi. Dan di dalam bahasa Inggris itu bukan ditulisnya cry, bukan. With love. With itu nangisnya udah sesungguhkan. Allow sampai ada suara, bukan cuma air mata bukan. Tahu orang Batak meraung-raung kalau ada yang meninggal kayak gitu. With love. Sebegitu merasa kehilangan Paulus. Setelah begitu banyaknya hal yang sudah dia lakukan bagi mereka. Kira-kira ketika kita keluar dari tempat kita bertugas, pada merasa nggak? Atau malah bersyukur? Teman-teman, waktu saya seumur hidup saya jadi guru, saya selalu dilaporkan ke kepala sekolah. Waktu di IPK ya, karena waktu itu kan anak-anak muridnya itu yang diajarkan memang anak-anak pengusaha ya, punya Alfamart, itu cucu-cucunya semua, beberapa 3 orang, terus yang punya Cimori, apa segala macam gitu ya. Tapi bukan mereka yang vokal, bukan. Di situ saya baru tahu ternyata kalau orang kaya setengah-setengah itu lebih vokal, demanding daripada yang beneran tajir melintir. Mereka biasanya sangat hormat pada guru. Itu yang punya hormat, Cimori dan segala macam. Nah, sampai akhirnya jadi saya itu sangat demanding sama anak murid saya dalam hal perhatian. Jadi bagi saya anak
harus dilatih punya standar menulis yang baik, karena pendidikan Kristen tidak boleh mengesampingkan ranah estetika, keindahan. Jadi kalau teman-teman cuma fokus sama emosinya doang ya, sama intelektualnya doang, itu salah, kurang. Estetikanya juga dibangun. Bagaimana akhirnya ia mencintai kerapihan, ya. Kamu tahu nggak, Tuhan mencintai keindahan. Tahu dari mana? Ciptaan. Sampai akhirnya tahu nggak, tiap tahun saya dikomplain sama orang tua murid yang anaknya nangis karena merasa ini misalnya galak banget. Padahal saya nggak suka gebrak meja, saya nggak teriak loh. Saya pernah diobservasi soalnya waktu itu. Saya nggak pernah jadi guru yang teriak-teriak. Nah, jadi waktu itu anak murid saya yang merasa terganggu dengan ini saya, ya kebiasaan saya, kamu harus nulis baik ya. Itu anak bisa 8 kali saya suruh hapus. Ini saya sampai dilaporkan ke kepala sekolah, ke sekolah. Itu tiap tahun, awal tahun ajaran. Sampai akhirnya saya menangis itu setahun sebelum saya kena cancer. Akhirnya saya, ya Tuhan akhirnya tarik saya dari itu. Saya diajak ngomong sama kepala sekolah saya, ada anak begini. Terus saya bilang, mamanya nggak datang ke saya ngomong. Biasanya tahu nggak, kalau orang yang kayaknya setengah-setengah merasa punya power, ngomong nggak ke kita, guru ya, untuk guru-guru yang ini pasti dia akan masuk dari belakang, ngomong langsung entah ke yayasan, entah ke ini ya, kepala sekolah. Akhirnya saya nangis, saya bilang, anak-anak bukannya nggak bisa, mereka nggak mau. Seringkali anak-anak nggak mau untuk melakukan sesuatu yang memang baik untuk dikerjakan, karena dosa. Dia lebih suka ada dalam comfort zone, ya kan? Saya nangis di situ. Kenapa ibu itu nggak ngomong ke saya? Tapi puji Tuhan ya, saya nggak pernah saya kena SP. Saya malah pernah jadi guru terbaik di tahun berapa, misalnya enggak. Ya, jadi tapi luar biasanya teman-teman, itulah saya melihat bahwa taburlah apa yang memang seharusnya kita tabur, karena kita nggak akan pernah tahu. Ternyata ada begitu banyak orang yang akhirnya merasa bahwa saya sudah begitu mendidik anaknya, sehingga akhirnya menjadi anak yang independen, punya standar yang baik. Dia punya standar. Saya mau anak murid saya punya standar yang baik dalam berbagai hal, nggak asal-asalan kerjain. Waktu saya kena cancer, dan waktu itu juga kepala sekolah saya nangis. Beberapa orang tua murid datang nangis, bahkan dari kelas-kelas sebelumnya. Dan di situ saya baru sadar, oh, kita nggak pernah tahu. Kita mungkin tidak pernah dipuji, malah kita dikomplain terus. Tapi ketika memang apa yang kita kerjakan adalah hal yang baik di hadapan Tuhan, bukan menurut kita ya. Karena saya pengen anak murid saya bertumbuh jadi pribadi yang utuh, bukan cuman pintar, tapi juga mau melakukan sesuatu yang penting untuk dia lakukan, mau berjuang, bukan cuma mau melakukan apa yang dia suka. Melalui hal kecil, nulis rapi. Waktu itu akhirnya mereka kolek uang sampai kalau dikumpulkan saya bisa beli mobil.
tahu saya dikomplain. Tapi saya tak cuma tahu Tuhan maunya aku kerjain ini. Gak peduli saya dikomplain. Bahkan saya pernah samping orang tua marah sama saya bilang saya laporkan. Saya keluarin anak saya ya dari sekolah. Akhirnya sampai anaknya SMA pun masih ada di sekolah itu. Teman-teman, kalau memang engkau melakukan apa yang mulia di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia atau di hadapan diri menurut kamu, menurut Anda, apa yang mulia, kalau kita yakin kita mengerjakan apa yang mulia di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, dan mempunyai nilai kekekalan, maka Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan pekerjaan kita. Jadi tidak usah khawatir dengan masalah-masalah yang sebenarnya tidak perlu kamu lakukan, tidak perlu Anda lakukan. Tuhan akan catatkan. Tuhan akan melengkapi kita menjadi guru yang sejati seandainya kalau saja kita seperti Paulus membiarkan hidupnya ditawan, hatinya ditawan sama pimpinan Roh Kudus, bukan ditawan sama hal yang lain. Kiranya firman Tuhan pada saat ini bisa menjadi refleksi ya bagi kita. Kiranya tetap setia mengerjakan apa yang Tuhan anugerahkan. Saya titip anak-anak generasi sekarang di tangan teman-teman yang masih aktif menyentuh hidup anak. Sekarang Tuhan sekarang Tuhan sedang arahkan saya untuk memberi training kepada guru. Saya nggak tahu Tuhan arahkan kemana, tapi saya tetap yakin bahwa kalau ini memang pimpinan Tuhan, pasti Tuhan sendiri yang akan kuatkan saya dalam keterbatasan saya. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, tolong kami untuk mengejar apa yang mulia di hadapan Tuhan. Seperti Paulus yang akhirnya percaya atau yang akhirnya yang fokus pada apa yang harus dia kejar, yaitu pertandingan iman di hadapan Tuhan. Tolong kami untuk setia mengerjakan apa yang Tuhan ingin kami kerjakan, bukan hanya setia mengerjakan apa yang kami ingin kami kerjakan. Tuhan menjadi guru adalah hal yang sesungguhnya berat dikerjakan. Tolong kami menjadi guru yang profesional di hadapan Tuhan, bukan hanya profesional di hadapan negara, di hadapan manusia. Tuhan perlengkapi kami, Tuhan rendahkan hati kami untuk Tuhan pakai lebih luar biasa lagi. Tuhan, tanpa pertolongan-Mu, maka kami tidak akan sanggup jadi guru yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah kami dengan kerendahan hati kami, mau memberikan hidup kami untuk Tuhan pakai. Ada dalam misi Tuhan di ladang pendidikan. Sampai akhirnya Tuhan memanggil kami untuk mempertanggungjawabkan apa yang kami kerjakan di dalam dunia ini. Tolong kami untuk pada akhirnya Tuhan mendapati kami setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Wani. Ya, jawab kehidupan Paulus
teladan bagi kita sebagai seorang guru, dan kasih Tuhan melimpah tak terbatas. Dan dengan segenap hidupku aku mau balas cintamu Tuhan, dan sebagai respon dukungan Tuhan kita juga akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kita dan bernyanyi dari pujian Take My Lead and Let It Be. PLT 200. Syukur dan kami mau serahkan juga untuk pekerjaan kami, Tuhan terus boleh memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan ini. Amin. Kita akan memberikan apresiasi kepada para pelayan, Kawali dan Novita yang akan berdiri. Yang muda ikutin yang senior. Sopan. MC tidak ada, siap MC.